Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Hari ini saya sedang berada di Informa. Ya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman beberapa model coffee table. Ya, jadi coffee table itu ada berbagai macam material, ada berbagai macam bentuk dan juga fungsinya. Apa sih yang tepat coffee table untuk ruangan kita, yang match dengan sofanya kita? Bagaimana cara menentukannya? Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, berbicara coffee table ya, atau meja, kita ngomongnya mungkin meja pendek atau meja buat ruang tamu atau buat ruang keluarga. Memilihnya sebenarnya bagaimana? Ketika kita kembali ke desain dan model, sebenarnya ya memang teman-teman pasti sudah sering dengar. Yang saya ingatkan adalah bagaimana desainnya rumahnya kita. Karena memilih semuanya interior dari rumahnya kita itu sebenarnya kalau kita desain dulu, kita rancang dulu, itu akan jauh lebih mudah teman-teman, daripada kita mix and match sendiri. Betul, banyak orang kadang-kadang punya imajinasi yang kuat, bisa ngefit, nge-mix sehingga jadinya bagus dan cantik. Tapi banyak orang yang tidak punya juga kemampuan seperti itu. Sehingga penting untuk mendesain dari awal. Cocoknya sofa saya warna ini, mejanya modelnya dan ukurannya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, buat coffee table sendiri, saya akan bicara dulu mulai mungkin dari materialnya teman-teman ya. Material paling sering dari dulu coffee table itu biasanya materialnya adalah top table-nya adalah kaca. Contoh seperti ini. Kenapa orang suka kaca? Karena satu, sifatnya kaca adalah mudah dibersihkan. Sifatnya kelihatan lebih mewah karena apa? Dia mengkilap sempurna. Pantulannya itu sempurna. Dan juga warnanya sekarang ada warna hitam, warna putih dan sebagainya. Itu teknologi kaca. Mudah dibersihkan, kelihatan mewah. Tapi teman-teman harus tahu, kaca juga punya kelemahan. Dia bisa pecah dan mudah pecah jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya apa? Contoh nih, model seperti ini. Nah, ini kaca coffee table, meja kaca yang tebelnya 5 mili teman-teman ya. Dan dia langsung kerangka. Nah, model seperti ini cantik untuk dilihat, bisa digunakan buat menaruh barang. Tapi ketika dinaikin anak-anak kira-kira gimana teman-teman? Dia bisa pecah. Nah, untuk bahan kaca, karena memang modelnya biasanya kelihatannya mewah ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan opsi kaca. Saya sukanya tetap kaca kak, tapi yang lebih kuat bagaimana? Nah, ini contohnya. Jadi menggunakan kaca yang lebih tebal. Ini menggunakan kaca 10 mili. Jadi 1 cm, dan juga bahannya pastikan teman-teman ketika membeli coffee table ini harus yang tempered glass teman-teman, harus yang tempered glass. Supaya apa? Amit-amitnya jika sampai pecah, maka safety-nya buat keluarga kita masih ada. Karena kaca tempered glass itu jika pecah, dia akan seperti biji kecil-kecil. Memang masih bisa melukai nggak? Masih bisa melukai, tapi lukanya luka kecil. Beda sama kaca besar ya. Kalau kaca biasa bukan tempered glass, jika sampai pecah dan kena sampai ke anaknya kita atau kena ke kita, itu bisa sobek teman-teman. Bisa sobek parah. Jadi pastikan ketika membeli coffee table yang bahan dasarnya kaca, pilihlah yang harus tempered glass. Jadi ketika kita memilih suatu barang itu harus diperhatikan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumahnya kita itu apa? Ada anak kecil nggak sih? Ada binatang nggak sih? Sehingga ketika memilih barang-barang yang cantik namun beresiko untuk pecah dan hancur, kita bisa pikirkan lebih lanjut. Mungkin lebih cocok model yang seperti ini teman-teman. Bahannya dari marmer, dari granit tile, sehingga apa? Dinaikin orang juga kuat, tahan bentur dia. Ya, karena selain atasnya granit atau marmer, dia masih punya pelapis di bawahnya, sehingga bahannya kokoh, lebih nggak mudah pecah. Ini contohnya. Ketika di rumah masih ada binatang, anak-anak dan sebagainya, mungkin anak-anak mungkin bisa naik ke meja dan sebagainya. Pilihlah bahan-bahan yang lebih safety seperti ini teman-teman. Masih terlihat bagus ya, tapi lebih aman. Ya, misalnya ada anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun naik ke sini misalnya lompat, masih aman. Nah, itu kita harus pikirkan sampai ke situ teman-teman. Bukan hanya memikirkan indahnya saja, tapi fungsional dan keamanan juga harus kita pikirkan juga. Kita lihat bahan yang lain. Nah, ini juga salah satu contoh coffee table yang bahannya terbuat dari kayu sehingga cukup aman ketika dinaikin anak-anak, cukup tahan benturan, jadi cukup safety teman-teman. Jadi bahan ini favorit juga teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan ya. Jadi material pembentuk suatu meja itu harus teman-teman tentukan. Ketika kayunya itu kayu apa? Ya, ada kayu yang memang kayu bubuk ya, MDF. Ada yang kayu lapis multiplex. Ada yang kayu solid. Nah, itu setiap grade itu otomatis kekuatannya berbeda.
paling kuat itu kayu asli, yang kayu solid padat. Multiplek nomor 2, kayu bubuk itu nomor 3. Jadi memang ketika memilih suatu barang, kita harus tahu usage-nya itu untuk apa, ketahanannya berapa lama, itu tergantung dari materialnya. Nah, ini contoh dari kayu ya. Kalau produksi massal ini biasanya umumnya dari kayu bubuk, sehingga finishingnya bagus, modelnya bagus. Cuma memang jangan sampai pakai di area yang lembab, teman-teman. Kalau kayu press-pressan ini ketika kena lembab dan basah, dia bisa memuai dan kekuatannya akan berkurang. Nah, contoh kayu ini biasanya lebih fungsional ya. Contoh ini dari coffee table ini kita bisa gunakan sebagai storage juga, teman-teman, bisa dilihat. Nah, jadi bisa mendekat ke kita, bisa lebih tinggi, bisa buat makan, sekaligus dalamnya bisa buat storage, teman-teman. Jadi 2 in 1 kebutuhannya, fungsinya. Nah, ini contoh dari modifikasi coffee table ya, yang dari bahan kayu seperti ini. Sehingga memang kalau kayu otomatis mau finishingnya apa, mau warna apa, itu sangat-sangat bisa sekali, teman-teman. Mau pilih bahan apa, dari batu asli, dari marmer asli, mau dari kaca, mau dari kayu, sesuai dengan kebutuhan dan selera kita. Oke, selain tadi sudah materialnya, teman-teman juga harus memperhatikan masalah model, kecocokan, dan juga sizingnya, teman-teman. Sizing bagaimana? Biasa menyesuaikan dari ukuran sofanya, teman-teman. Sofanya misalnya ukuran 2 meter ya, biasanya mejanya akan lebih kecil. Dikurangin berapa? Dikurangin kira-kira setengah meter, teman-teman. Jadi kurang lebih 1,5 meter. Nah, ini contoh penyesuaian antara warna ya, tone ya. Sofanya warna coklat, mejanya warnanya krem dan juga gold. Jadi masih ada sinkronisasi, tonalnya masih sesuai, masih cocok. Nah, ini yang penting untuk teman-teman pikirkan. Nah, ini contoh lagi, misalnya satu ini. Warna sofanya abu-abu, warna mejanya ini ke hitam. Jadi masih satu tema, nggak tabrakan. Misalnya kalau ini ditukar gimana? Sini ke sana dan sini ke sini. Masih bisa aja, cuma kecocokannya berkurang. Karena hitam, gold ketemu dengan abu-abu itu agak nabrak, teman-teman ya. Warnanya kurang serasi. Ya, sehingga memilih warna ini sangat penting sekali. Ya, jangan sampai pilih mejanya asal-asalan, sofanya warnanya apa, mejanya warnanya apa. Bentuk juga pengaruh, teman-teman. Ketika sofanya kita bentuknya L ya, seperti ini, baiknya kan mejanya otomatis warnanya modelnya adalah kotak. Kalau misalnya kita coffee table-nya bulat, kita sofanya L seperti ini, cocok nggak sih? Ya, kurang cocok jawabannya. Karena apa? Nggak tercover ya. Kita butuh meja di depan sofa, nggak ada. Ya, misalnya pakai model yang tadi bulat 1 meter, sofanya panjangnya 2 meter. Ditaruh di depannya. Ya, jadi agak lucu, teman-teman ya. Jadi kurang pas. Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Kadang-kadang sofanya sudah beli, kita pilih-pilih ke tempat, waduh saya sukanya bulat, pokoknya maunya bulat, saya beli aja. Sudah sampai rumah, kok dilihat kayak nggak pas ya. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman perlu pertimbangkan ketika membeli sesuatu, mix and match-nya harus benar. Nah, teman-teman bisa konsultasi ke kita dengan masalah-masalah ini ya. Jadi jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah desain. Seperti itu ya buat coffee table. Semoga teman-teman bisa menambah inspirasi ya, menambah ilmu, sedikit ilmu dari konten kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.